melangkah tertatih namun pasti, membangun semangat dengan niat yang suci. Tercipta sebuah keinginan untuk diwujudkan, agar umat bisa berkumpul dan memuliakan dengan kepastian dalam keagungannya. Mengingat umat yang berada di pelosok desa kecil yang belum banyak terjamah oleh geliat ekonomi. Meretas kehidupan dengan semangat penggembalaan, iman umat harus diukur dalam sebuah karya nyata fisik, meski itu bukan jaminan takaran besar kecilnya iman umat. Keinginan disertai niat itu sudah bulat untuk membangun pusat kegiatan umat di wilayah di mana memiliki umat yang cukup untuk dibangunlah sebuah gereja. Sehingga gereja sebagai persekutuan umat beriman membutuhkan wadah agar bisa mengolah batin lebih baik, penuh kesakralan yang dihidupi tubuh mistis Kristus dengan memateraikan nama salib suci. Gereja Salib Suci, di mana sekarang kita mempunyai tempat untuk berdoa dan melakukan kegiatan ibadat kita sebagai umat Katolik di wilayah Tropodo dan sekitarnya ini dimulai pembangunannya pertama adalah pada tanggal 14 September 1987. Kenapa dibangun tanggal 14 September? Dibangun 14 September itu Gereja Gembala yang Baik pun juga 14 September. Itu mengacu kepada Basilika itu yang dibangun di atas makam Yesus itu tanggal 14 September juga. Maka dari itu untuk Gereja Gembala yang Baik, Salib Suci maupun Sakramen Maha Kudus itu 14 September. Gereja kita ini sebetulnya kan merupakan pemekaran dari Gereja Gembala yang Baik, ya, dari paroki Gembala yang Baik yang waktu itu dipimpin oleh Romo Heine SVD dan ketua Dewan Parokinya adalah Bapak Partustro. Karena perkembangan umat Katolik yang cukup pesat, maka pada akhirnya dianggap bahwa wilayah Pondok Candra ke selatan itu dianggap sudah cukup layak untuk berdiri sendiri, ya, dengan pemikiran bahwa untuk menampung perkembangan dan pemekaran umat di wilayah selatan. Dan selesainya itu diresmikan oleh Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Sidoarjo itu tanggal 5 November 1988. Sebetulnya untuk desain sendiri itu kita mengambil desain itu sebetulnya tradisional. Tradisional Jawa, karena memang sebetulnya kalau dulu kan Romo Heri yang asistensinya, arsiteknya itu Romo Heri. Yang arsiteknya adalah Insinyur Benedictus Beni Purbantanu. Itu arsiteknya.
Terus setelah itu dalam desain ya kurang lebih makan waktu desainnya sekitar 6 bulan ya, 6-7 bulan. Tetapi setelah itu dilaksanakan oleh Bapak Y. Dedi Kurniawan. Itu mereka yang melaksanakan pembangunan. Memang tradisional ini memang cukup tinggi ya. Itu bangunannya kan tinggi, sehingga memang dibutuhkan kekokohan, dan itu pakai konstruksi baja. Jadi gereja Salib Suci itu pakai konstruksi baja, makanya kokohnya luar biasa. Gitu. Jadi memang dan juga memang kalau Romo Heri kan orangnya perfect sekali, orangnya perfeksionis, sehingga bangunan itu harus kuat, dan mereka benar-benar memperhatikan. Jadi kalau saya bilang Romo Heri ini sangat mengerti tentang arsitektur, tentang bangunan mereka sangat mengerti. Saya rasa itu sedikit mengenai gereja kita yang konstruksi dan lama pembangunannya. Romo Heri yang saya kenal itu sungguh seorang pribadi yang tahan banting, seorang misionaris biarawan yang sejati. Sebagai biarawan misionaris tentu memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman pastoral, pengalaman pengetahuan, dan semuanya itu menjadi bekal di dalam mengarungi perjalanan hidup beliau sebagai seorang biarawan misionaris yang benar-benar menunjukkan identitasnya sebagai pengikut Yesus yang sejati. Dia punya hati yang luar biasa, yang mau memahami kesulitan orang lain. Meskipun di mata umat waktu itu, sosok Romo Heri adalah pribadi yang tanpa kompromi. Relasi selama ini kami dengan Gereja Salib Suci, kami merasakan luar biasa dan sangat baik Gereja Salib Suci dengan kami, memperhatikan ya dari anak-anak, intinya penghuni panti luhur itu romonya juga dekat sekali dengan kami ya. Jadi sering berkunjung untuk mengunjungi anak-anak, oma-oma yang sakit, dan sering juga perminyakan di sini. Jadi kami merasakan bahwa Gereja Salib Suci itu dengan kami juga menjadi semacam keluarga, ya, semacam keluarga. Jadi di dalam pelayanan Romo di Salib Suci juga dengan kami juga luar biasa. Itu yang kami alami itu luar biasa. Romonya selalu peduli ya, selalu peduli dan ringan tangan untuk mendoakan, untuk ya kadang ada yang sharing, mendengarkan sharing dari lansia kami, dari anak-anak yang kadang-kadang kepingin sharing dengan Romo, tapi selalu menyediakan waktu untuk kami panti bakti luhur. Selama ini yang kami alami ya, dikatakan tadi bakat ya selama ini ya tadi kerjasama yang baik. Jadi kadang-kadang kalau ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di paroki, kami selalu dilibatkan dalam berbagai macam kegiatan, mungkin dari BIA, mungkin ada ulang tahun paroki, dari event-event tertentu kami selalu dilibatkan. Itu kami juga merasakan bahwa kebersamaan antara Gereja Salib Suci dan kami itu tadi selalu mengatakan bahwa semacam keluarga. Jadi selalu diperhatikan kami itu. Kalau karya dari gereja itu ya pelayanan ya romonya kepada kami. Jadi pelayanannya itu yang tadi sudah kami katakan itu sangat luar biasa. Selalu apa ya, romonya itu tidak pernah namanya nanti, tapi selalu siap sedia untuk membantu kami itu. Sangat mendukung sekali. Contohnya dalam misa ya, dalam misa kami setiap hari Selasa itu kan dari Gereja Salib Suci misa di sini setiap hari Selasa. Jadi itu kami merasakan juga bahwa memang
itu luar biasa juga untuk kami, karena dulu kan memang karena Romo ini terbatas, jadi tidak ada misa di panti, tetapi akhirnya ada misa di panti dan rutin, ya itu rutin. Jadi kami merasakan bahwa penghuni kami merasakan imannya lebih dekat, dan imannya merasa dikuatkan dengan adanya misa. Romo datang itu kan menjadi happy, jadi lansia menjadi happy. Kadang-kadang kan ya bisa bersalaman dengan Romo, ya kan, bersharing, Romo saya mau sharing sebentar. Jadi dengan Romonya akrab sekali gitu. Iya, Romonya juga dengan kami juga sangat akrab sekali. Kadang anak-anak kami juga begitu, ya, namanya anak ABK, ya, kebutuhan khusus, difabel. Jadi ya kadang-kadang cium tangan Romo, kadang peluk Romo, ya namanya anak ABK. Jadi anggaplah seperti ayah atau seperti bapak gitu, ya, karena merindukan seorang ayah kadang-kadang itu anak kami gitu, ya. Kekuatan utama dari Paroki Salib Suci yang Romo lihat itu adalah kerjasama yang terkolaborasi. Maka Romo selalu mengatakan kolaborasi misioner, ya. Jadi kalau orang masuk dalam kerjasama kolaborasi yang misioner itu, orang sudah tidak memiliki lagi ego, ya. Kebersamaan itu menjadi utama, menjadi kunci. Dan itu kekuatan paroki kita. Maka kolaborasi misioner ini lintas generasi, dari anak-anak, ya, remaja, orang muda, sampai dewasa, lansia, bahkan difabel. Itu yang menjadi kekasih. Jadi kita bisa bersama di dalam kelompok besar, ya. Kekuatan kita yang jumlah umatnya 6.402 per Romo tinggalkan Suci ini menjadi kekuatan. Kalau menurut saya, kekasih Salib Suci itu yang saya rasakan, yang saya alami selama ini itu kerjasamanya sangat baik, ya. Terus di dalam tugas liturgi itu selalu ada persiapan untuk gladi bersih. Itu untuk segala macam tugas, dan untuk tugas-tugas liturgi semacam lektor atau AI itu juga selalu siap. Itu yang kekasannya di Salib Suci itu seperti itu. Jadi rapi dan tertib sekali. Persembahan juga saya lihat, saya kadang-kadang tertib sekali, ya, Salib Suci ini. Jadi saya rasakan sekali itu. Jadi tertib, kekasannya di situ, ada gladi bersih. Kalau menurut saya yang paling kuat dari Salib Suci, dari tradisi atau ciri khas tentang liturgi, ada dua. Yang pertama itu tentang kekusyukan atau ketertiban dari umat sendiri, dan yang kedua tentang perayaan di Salib Suci itu selalu dimeriahkan oleh lagu-lagu Gregorian. Di gereja ini itu nomor satu adalah liturgi. Ini sangat-sangat terkenal di kalangan gereja-gereja yang lain. Liturgi kita itu sangat mengikuti PUMR. PUMR itu pedoman umum misale Romawi. Jadi bagaimana kita menjalankan kegiatan gereja. Salah satu contoh yang paling kelihatan adalah asisten imam. Asisten imam di gereja ini itu, kalau menurut saya, dari semua pengalaman saya mengikuti gereja-gereja lain, maka asisten imam di tempat kita itu satu-satunya yang tidak mengambil sibori dari tabernakel. Semua Romo yang pegang. Sampai hari ini pun, misalnya yang paling kelihatan, bahkan dalam misa mingguan saja kita selalu menggunakan wiruk atau dupa gitu, bahkan di paroki lain hampir tidak ada. Lalu seperti kalau minggu ketiga tobat atau ritus tobat itu diselenggarakan dengan pemercikan dengan lagu Aspergesme, itu hanya ada di kita gitu ya, tempat lain belum ada gitu. Apakah ini menjadi ciri khas tertentu? Ya iya, tapi sebenarnya ya itu yang kita berusaha lakukan sesuai dengan arah yang ada. Cegah penyebaran corona, sejumlah warga Surabaya, Jawa Timur menutup akses masuk kota. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memutuskan seluruh kegiatan yang melibatkan rumah ibadah di zona merah dan oranye dilarang. Kebijakan ini merespons lonjakan kasus COVID-19 dan kekhawatiran maraknya varian baru corona.
itu sangat boleh dibilang itu sangat kelam. Kalau satu kata, kelam. Atau kata yang lain, silensium. Sangat sepi. Tidak ada kegiatan, terutama di tahun-tahun awal 2020 dan 2021. Ya, seingat saya itu dulu, waktu itu ya gimana ya, sekitar awal Maret 2020 itu pemerintah sudah menginstruksikan, ya belum semuanya sih, sudah diinstruksikan lockdown untuk wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera kayaknya gitu. Terus tanggal 15 itu kita masih misa. 15 Maret 2020 itu masih misa. Ada misa. Baru setelah itu ada pemerintah langsung lebih keras lagi instruksinya, dan semua RT RW semuanya sudah mengcover semuanya, dan kita tidak bisa apa-apa. Sabtunya sekitar tanggal 21 ya. 21 Maret itu saya, Pak Haryanto, terus Pak Karel, Romo Gebi di depan situ. Gimana nih Romo? Besok semuanya sudah ready, yang tugas misa, ada misa nggak? Tidak ada misa. Besok lockdown semua. Sepi, tidak ada apapun di situ. Ide live streaming sebetulnya lebih ke arah dari sisi rohani ya, dari sisi rohani dulu. Dari sisi rohani, live streaming tujuannya adalah untuk membuat umat masih tetap punya koneksi dengan Kristus yang hadir secara nyata di Ekaristi. Yaitu kita tampilkan lewat media itu. Itu tujuan utamanya sebetulnya itu sih. Tetapi untuk duniawi sebetulnya ya, karena Keuskupan meminta hal itu dan kita diminta untuk melakukan itu karena pemerintah tidak memperbolehkan melakukan itu. Jadi, tapi kalau saya melihatnya dari sisi rohani itu, bahwa kita umat diminta oleh Bapak Uskup untuk tetap hadir, menghadiri bagaimana Kristus mengorbankan dirinya di Ekaristi. Itu sih sebetulnya. Pak Edo sama Pak Haryanto sudah gerak. Selasa saya dikasih channel, Pak Steve tolong ini Pak, waktu itu saya kan masih Komsos ketuanya. Selasa, Pak Steve tolong dicek ini apa sudah betul streamingnya begini. Dia ngecek sama kamera-kamera yang ada di gereja ini. Nah, Selasa itu siang saya di kantor, saya handle dari kantor. Ya. Yang pertama kali mengadakan itu adalah meminta itu adalah PGKP. Waktu itu masih Pak Karel dan Pak Haryanto. Mereka menyediakan alatnya, menyediakan alat, menyediakan tempat dan sebagainya supaya kita bisa melakukan itu semua. Kemudian salah satu umat membantu menyumbang CCTV, termasuk DVR untuk nyimpan itu. Nah, kemudian dari sana mereka mencoba melakukannya, lalu kemudian menyerahkan ke Komsos. Karena memang dari Keuskupan juga meminta bahwa Komsos yang handle urusan live streaming ini. Tapi rupanya pada waktu itu mereka semua merasa kesulitan untuk setting, driver dan sebagainya, masalah Windows lah seperti biasa. Kemudian mereka kontak saya. Oke Pak, itu tidak masalah, langsung deh. Akhirnya pertama kali Jumat pertama itu pas itu kan waktu itu Prapaskah memang. Oke, kita coba untuk Jalan Salib. Jalan Salib waktu itu pertama kali Romo Yosef almarhum. Itu nih jalan. Oke. Nah, itu. Akhirnya ya itu udah terjadilah kita jalankan. Setelah itu semua terjadi, akhirnya kita punya alat-alat ini dan kita bisa menggunakan ini. Semua setup ini saya taruh di website paroki salibsuci.id.
di bagian live streaming. Itu bisa dicoba untuk melakukan itu. Ya puji Tuhan itu kita punya kuasa itu sehingga kita bisa tetap bertemu dengan Tuhan sendiri meskipun hanya lewat layar kaca itu. Gereja ini kan milik kita. Dimanapun juga kalau kita nggak meninggal atau kita nggak pindah paroki, itu milik kita. Jadi mau nggak mau ya kita harus punya tanggung jawab bagaimana untuk gereja kita ini bisa diminati oleh teman-teman. Yang pertama untuk umat. Untuk umat, saya sangat-sangat berharap dengan adanya internet tadi, dengan bantuan WhatsApp dan sebagainya. Saya sangat berharap bahwa umat bisa menjadi semakin guyup. Ya sesuai dengan Ardas lah. Semakin guyup, semakin rukun, bekerja sama, saling membantu. Dari sana, kegiatan gereja itu bergerak. Karena bagaimana umat itu bersama-sama, bekerja bersama-sama, nggak cuma kali ngetok, tapi seluruh umat di dalam lingkungan itu yang bergerak bersama, bahu-membahu, sehingga membuat gereja ini menjadi hidup. Harapan untuk kedepannya dari panti ya, jadi kami merasakan bahwa gereja Salib Suci itu merasakan juga dimiliki bersama dari lingkungan, karena untuk kerukunan beragama itu sangat bagus sekali saya lihat selama ini ya di lingkungan panti maupun gereja itu sangat bagus. Jadi mungkin kalau pas mungkin hari-hari besar, contohnya kalau kita misa ya, kita bisa parkir di Al-Falah, bisa parkir di SD, Santo Yusuf, bisa parkir di SDN ya, kadang juga di panti juga dipakai parkir. Jadi itu harapan saya tetap menjadi lingkungan yang toleransi ya maksudnya ya. Jadi gereja-gereja kami dipandang bahwa itulah kerukunan beragamanya Salib Suci. Selama ini tidak pernah ada kendala apa-apa. Saya lihat dari umat yang mungkin non ya, tapi tetap ikut menjaga keamanan. Jadi merasakan kesatuan sekali. Semoga kedepannya semakin tetap rukun ya, semakin guyup dan kerjasamanya lebih baik dan lebih indah supaya umat di lingkungan semakin merasakan bahwa benar-benar dengan kehadiran gereja itu membawa sukacita dan kedamaian di sekitarnya itu. Harapan untuk Paroki Salib Suci, seluruh umatku yang terkasih ya, di 47 lingkungan, Komunitas Bakti Luhur, seluruh kelompok kategori umat sekalian, harapan Romo tetap menjaga api semangat kolaborasi misioner. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Tuhan karena berkat, memberkati dan menguduskan seluruh umat di Paroki Salib Suci, supaya api semangat misi yang tetap dalam semangat kolaborasi itu tetap menyala, dan kami tidak kehilangan api harapan bahwa di dalam Kristus harapan itu tidak mengecewakan. Tuhan kuduskan kami semua, seluruh umat-Mu. Mereka yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Mereka yang mungkin hari-hari ini mencari pekerjaan, bahkan kehilangan pekerjaan, Tuhan beri mereka pekerjaan yang layak. Bagi mereka yang sementara berada dalam situasi sulit, antara relasi suami istri, orang tua dan anak-anak, persahabatan, Tuhan pulihkan hubungan mereka, satukan kembali mereka. Kami juga mendoakan semua anak-anak orang muda yang ada di paroki ini. Tuhan mempersiapkan masa depan yang terbaik untuk mereka. Dan untuk saudara-saudara kami di Fabel, mereka yang spesial ini, yang khusus ini yang Tuhan berikan kepada kami. Semoga mereka sungguh menghadirkan Kristus di tengah-tengah kami. Kami boleh mengasihi satu sama lain. Maka ya Tuhan, turunkanlah berkat, memberkati kami semua oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkatalah.